Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Ira Fitriana dengan mata pelajaran PPKN kelas 8. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dikarenakan keadaan masih pandemi COVID-19, Ibu mengingatkan untuk senantiasa menjaga 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, jaga kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi Semangat Bangsa Indonesia tahun 1908 dengan submateri Mewujudkan Persatuan dan Kebanggaan sebagai Wujud Kebangkitan Nasional. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, menjelaskan peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menampilkan semangat kebangsaan era kebangkitan nasional pada tahun 1908 dalam berbagai bidang kehidupan. Peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, ada Bapak Wahidin Sudirohusodo. Beliau lahir di Sleman pada tanggal 7 Januari 1852. Beliau merupakan dokter pribumi yang juga salah satu tokoh pergerakan nasional. Yang kedua, ada Bapak Sutomo. Bapak Sutomo ini tokoh pergerakan nasional yang pernah menjadi dokter pemerintahan untuk berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Yang ketiga, ada Bapak Cokro-Minoto. Lahir pada tanggal 16 Agustus 1883 di Ponorogo, Jawa Timur. Yang keempat, ada Bapak Danudirja Setiabudi. Seorang tokoh pergerakan Indonesia yang berdarah campuran Indo, yang menentang penjajahan Belanda dan mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Yang kelima, ada Bapak Cipto Mangunkusumo. Beliau lahir pada tanggal 4 Maret 1886 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau sebagai murid yang berbakat. Yang keenam, ada Bapak Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Pangalaman. Pada tahun 1913, ketika Hindia Belanda sedang merayakan 1 abad kemerdekaannya dari Perancis, Suwardi menulis sebuah artikel yang sangat terkenal dengan cara untuk mengkritik pemerintahan Belanda. Ia mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara saat umur 40 tahun dan diangkat menjadi Menteri Pendidikan. Ki Hajar Dewantara wafat di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959.
2. Menampilkan semangat kebangsaan era kebangkitan nasional tahun 1908 dalam berbagai bidang kehidupan. Tahap-tahapan pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. Perasaan senasib. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Ketiga, Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Yang keempat, Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak dalam perjuangan rakyat Indonesia. Contoh nilai positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai religius, contohnya percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan contohnya saling mencintai sesama manusia. Nilai produktivitas, contohnya terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai keseimbangan, contohnya keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Nilai demokrasi, contohnya rasa cinta tanah air. Nilai kesamaan derajat, contohnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban dan kedudukan yang sama di depan hukum. Yang terakhir adalah nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.